Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Kamis 10 Zulkaidah 1446 Hijriah dimulai dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan doa. Matikan itu. Menyala terus habis baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana awzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'malan sholihan tarduh. Wadahilna birahmatika bi'ibadika sholihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkat ridhomu hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Semoga Engkau catat kami sebagai hamba yang selalu ridho atas segala takdir-Mu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa menjadi pegawai negeri sipil adalah amanah dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan lahir batin yang akan dilantik hari ini, agar dapat melaksanakan amanah, tanggung jawab dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, beri keteguhan jiwa kepada kami dalam mengemban tugas-tugas mulia, kekuatan iman dalam menghadapi cobaan, ujian dan tantangan. Limpahkan kepada kami hikmah untuk menutupi kekurangan dan bernaik kelemahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pembacaan surat keputusan. Petikan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1170 /Sek /SK.KP1.2.6 Romawi 4 /2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat keterangan dokter penguji tersendiri /Tim Penguji Kesehatan nomor 812-047-2025 tanggal 11 April 2025 dan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan dasar nomor 0001571-Latsar CPNS Romawi 3-3017-LAN Kemenak /2024 tanggal 14 Desember 2024 memutuskan menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Ke-1, mengangkat nama yang tersebut di bawah ini. Nomor urut 1416. Nama Riau Chandra Jaya, Sarjana Hukum. NIP 20000424 202405 1001. Tempat tanggal lahir Wonosobo 24 April 2000. Jenis kelamin pria. Pendidikan Sarjana Hukum tahun 2023. Pangkat golongan ruang Penata Muda 3A. Gaji pokok Rp2.785.700. Jabatan
Klerek, analis perkara peradilan. Masa kerja golongan 1 tahun 0 bulan. Apa-apa. Pause. Unit kerja Panitra Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2025 diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2025. Tertanda Sugianto, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petikan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kepegawaian, Sahlanuddin. Petikan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. 3. Dan seterusnya. Petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1170 /Sek /SK.KP1.2.6 Romawi 4 /2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat keterangan dokter penguji tersendiri, tim penguji kesehatan nomor 8.1/046/2025 tanggal 11 April 2025 dan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan dasar nomor 001569/Latsar CPNS Romawi 3/3012/017/LAN Kemenak /2024 tanggal 14 Desember 2024. Memutuskan menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Ke-1, mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut 1417. Nama Muhammad Nur Rizky Ramadan, Sarjana Hukum. NIP 199801202405102. Tempat tanggal lahir, Kendari, 20 Januari 1998. Jenis kelamin, pria. Pendidikan, Sarjana Hukum tahun 2020. Pangkat golongan ruang, Penata Muda 3A. Gaji pokok Rp2.785.700. Jabatan, Klerek Analis Perkara Peradilan. Masa kerja, golongan 1 tahun 0 bulan. Unit kerja, Panitra Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Instansi, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2025 diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2025.
Tertanda Sugianto, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petikan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kepegawaian Sahlanuddin. Petikan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, 3. dan seterusnya. Persiapan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kepada pegawai negeri sipil yang akan disumpah, disilakan mengambil tempat. Saksi-saksi dan rohaniwan disilakan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kecamatan. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Sebelum saya mengambil sumpah, saya bertanya kepada saudara berdua. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Selanjutnya ikuti kata-kata saya berikut ini. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Penandatanganan berita acara sumpah diawali pegawai negeri sipil yang baru disumpah. Saksi-saksi. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kepada saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari disilakan kembali ke tempat. Pegawai negeri sipil yang baru disumpah disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Pak Wakil Ketua, para hakim tinggi, panitra, pelaksana harian sekretaris, seluruh pejabat, bil khusus Ananda berdua, Dadang sama Riau, dan ada keluarga yang hadir ya. Ini ibu ya, ibunya. Kalau Riau ada keluarga datang? Nggak ada, ya kan? Ya, tapi sama kan sudah tegar. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan rencana setelah terbit surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditugaskan di Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Alhamdulillah pelantikan kita dapat laksanakan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Ananda berdua, hari ini hari dan saat yang dinantikan setelah lulus jadi CPNS di Mahkamah Agung, kemudian melakukan tugas-tugas sebagai CPNS di PTA, kemudian mengikuti proses latihan awal menjadi calon pegawai, kemudian mengikuti latihan prajabatan namanya dulu, sekarang latihan apa? Atsar. Ya, itu bergabung dengan Kementerian Agama. Karena sampai hari ini Mahkamah Agung belum punya kantor perwakilan untuk balai latihan di Indonesia Timur, karena ini memerlukan perjuangan
yang panjang, meskipun sudah dalam usaha yang terus-menerus, dan notabene waktu saya tugas di Makassar itu sudah ada calon gedung yang mau dibeli, tapi ternyata sekarang datang efisiensi tidak jadi lagi. Ya, ini yang berdiri di depan Bapak Ibu, saya juga dulu prajabatan namanya, terbang dari Timor dan NTT, itu prajabatannya di NTB, lewat juga bergabung dengan Kementerian Agama, karena kita depak waktu itu. Jadi Pak Rohaniwan, kita ini adalah saudara kandung. Jadi berpisah itu bukan karena cerai, memang tuntutan undang-undang. Pengadilan agama itu adalah tetap saudara kandung, sama dengan pengadilan negeri dengan pengadilan agama itu saudara tuanya. Jadi kita ini, ya bapak kita itu kawin-kawinan begitu, jadi lebih dari satu istrinya. Ya, itulah kira-kira. Karena itu sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengucapkan selamat kepada Nak Riau dan Dadang, selamat bekerja. Saya menyampaikan hal-hal yang pokok. Pertama, bahwa program atau istilah berakhlak itu sesungguhnya bagus. Jadi Riau dan Dadang dan seluruh aparat PTA itu berakhlak ini tolong dicerna baik-baik. Jadi berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi kepada satu. Nah, itu. Yang saya mau terangkan bukan berakhlak itu seperti akhlak yang, kalau akhlak Rasulullah ya sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ini kita tataran kenegaraan. Ya. Jadi seorang aparatur sipil negara, satu, dia harus berorientasi pelayanan dalam bekerja. Ini Rio luar biasa. Kalau Dadang ini luar biasa juga, cuman karena keterbatasan fisik, makanya saya minta kepada Pak Panitera dan teman-teman di kepanitraan diarahkan, karena kondisi fisiknya begini, dia duduk saya tapi dia berpikirnya kan bagus, karyanya bagus. Karena kita tua-tua ini mau taati laptop komputer itu kan tidak bisa Pak, terbentur. Lama-lama lihat itu komputer berair matanya, tidak beres lagi yang dipencet itu. Nah, kalau Rio ini kan dilencak, jadi kayak burung ya pipit itu, dia bisa kemana. Cak, Rio, ke Pak Ketua, siap. Langsung datang dia. Coba buka ini, tete. Nah, sekarang ada tuh Rio yang baru. Jangan kabeh ya. Satu, pelayanan. Nah, karena Rio ini cerdas, bayangkan lahir 2000, sudah golongan 3A dia. Insya Allah. Ini di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi lagi. Itu untuk Anda berdua tahu, PTA Kendari ini termasuk, ya tidak juga kota besar, tapi di mata nasional kinerjanya bagus. Saya kemarin bangga-bangga sedikit. Perkara kita ini sudah 20 lebih Pak wakilnya. Wah, kaget juga. KPTA Gorontalo, kok banyak Pak Ketua ya? Di sana berapa sih Satker? Nah, kalau NTT baru 2 berapa? Baru tadi malam KPTA telepon saya Pak, KPTA Kupang. Jadi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Nanti kamu lihat sendiri, jangan dijelaskan ya, kompeten. Orang itu memang mumpuni di situ tempatnya bekerja. Jangan kita, nah seperti Andini tadi, datang ke rumah dinas, saya bilang jangan kamu, suruh panggil Kabak. Jadi bukan Bapak marah, memang begitu tipenya Bapak ini. Kan orang harus yang kompeten datang. Asis datang Asis. Jangan Pak Asis datang. Nah itu, supaya tahu ya. Jadi bukan Ibu Kabak saya marah, kan kamu PLH. Jadi tersuguhkan maksudnya yang disampaikan. Ibu Kabak minta maaf, enggak usah maaf. Memang karena kita pengen. Itu namanya Rio, Dadang, kompeten itu ya. Kalau disuruh baca dulu berkas, kalau dapat perkara jangan datang, kan pasti saya tanya kamu. Sudah dibaca-baca ini perkaranya gimana? Ya, karena dia ini sarjana hukum berdua, dia sudah baca. Jangan perkara itu saya minta panmut banding, dilepas anak-anak ini. Setelah datang perkara berkas itu diteliti dulu. Minimal buka-buka dulu, dibaca minimal. Karena akan saya tanya, perkaranya di apa? Di sana, dikabulkan. Apa ada rekompensi atau apa? Sudah lengkap belum? Belum baca Pak. Jangan begini. Yang salah siapa? Bukan Rio yang salah, Panitera Muda Banding. Pak Panitera tolong sampaikan adik-adik ini ya, supaya mereka yang pengganti kita akan jadi hebat.
Walaupun itu Dadang dengan keterbatasan fisik, tapi dia intelijensinya bagus. Ya, nah ini yang kita sekarang ini kan orang bekerja terbalik, Pak. Nah, kita yang tua-tua ini kelihatannya sudah ada masa yang itu ya harmonis. Nah, ini banyak ini. Bagaimana harmonisnya menjaga, jangan sampai di situ ada Tara, ada Ais, ada siapa, ya ditempatkan. Jangan mentang-mentang karena junior, nggak boleh. Atau sebaliknya, ini cuek saja, menjauh sendiri. Harus membuat suatu suasana kerja yang harmonis, loyal. Nah ini atasan, tidak boleh. Jadi itu jangan sampai birokrasi itu tetap ada. Ini kadang-kadang di dunia digital sekarang zaman milenial itu hampir tidak ada, jangan juga. Jadi loyal, maksudnya kalau diberitahu umpamanya yang merintah Pak Panitera berjenjang kepada Panmut, Panmut kepada PP, kepada apa tadi, ini pelaksana, nah, maka harus dikerjakan dengan loyal, dengan baik, dengan taat. Ya kita loyalitasnya, adaptif. Nah, dan kolaboratif. Nah, itu berarti semua itu harus kerjasama dengan baik. Nah, jadi dia punya pengetahuannya ini Riau sama Dadang, kan dia mengembara di alam maya. Kalau kita ini mengembara juga, tapi kadang-kadang kalau sudah lihat WA berhenti. Apa ada TPM belum ada, Pak Panitera belum. Pak Hakim Tinggi kemarin saya sudah bicara dengan Pak Dirjen belum. Tadinya para hakim itu April kemarin ini sudah harus TPM, tapi rupanya karena barangkali anggaran, sabar lagi. Nah, untuk kepaniteraan dijanji bulan Mei, tapi wallahu alam. Kemarin saya bicara lagi Pak Direktur, Pak Kasubdit, rupanya mereka ada kegiatan di Bogor. Apakah membahas calon-calon itu, wallahu alam. Ya, doa saja akan diberikan yang terbaik. Saya ditanya kemarin, ada yang tanya lagi, masih ditanya. Saya bilang saya tidak pernah berpikir sudah berapa tahun. Kok bisa KPTA sama-sama KPTA tanya berapa tahun? Tidak usah kita urus yang begini-begini ya. Tapi insya Allah bagi yang berminat, Gardus ada di rumah Pak Didi, ada Gardus besar. Kemarin saya minta 2 yang bekas AC Pak. Pak Wakil, sudah ada dos besar itu, yang dos AC itu. Siapa mau melamar nanti boleh. Tapi jangan Bapak kemas barangnya, belum ada TPM. Ya. Jadi itu tadi yang saya sebut, mulai dari pelayanan yang ditutup dengan kolaboratif itu, itulah nilai-nilai dasar yang menjadi panduan perilaku ASN. Kalau itu Nanda berdua dan yang lain membias kepada senior-senior, ya sudah di kantor itu. Tadi malam lama saya bicara, ada teman-teman dari PA itu bingung karena saya sudah lapor sama Pak Peritas, yang komandannya itu kalau TPI itu biasanya Peritas. Ditanya, nah, kita laporkan yang calon ini ada 2, Pak Kendari sama Pak Sarwajo, mudah-mudahan termasuk Pak Anies, Pak Yusuf kita sampaikan. Tetapi lagi-lagi saya bilang sama Wakil Ketua tadi malam dengan Panitera, itu kuncinya ada sama Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris. Kalau kalian masih bertengkar, berdebat tentang berita acara yang tidak beres, ini kesalahannya Ketua Majelis, ini kesalahan Ketua PA, Wakil Ketua, Panitera, ya apa? Karena saya bilang sejak terbentuk setelah KPA menerima berkas dan dibagi distribusi kepada Ketua Majelis, kemudian penunjukan panitera sidang dan jurusita, maka itu sudah satu organisasi kecil yang tidak boleh lagi seorang menyorong tanggung jawab. Kalau tahu bahwa berselisih identitas yang ditulis di surat gugat dengan yang di berita acara pertama, tapi di putusan juga masih terjadi selisih, kan apa kamu biarkan? Katanya ini urusan Ketua Majelis. Berarti kamu tidak merasa berada di satu kapal besar itu. Jadi di kantor ini tidak boleh ada yang membiarkan sesuatu yang selisih, yang bertentangan, tapi dibiarkan. Jangan bilang ini urusan ketua, ini urusan ketua, hakim, tidak boleh begitu. Kalau ada cacat sedikit saya ingatkan temannya. Itu caranya. Karena kita bekerja sekarang tidak seperti dulu. Bahkan kemarin saya bilang sebenarnya kita yang tua ini, sebenarnya kan kita boleh ada kompensasi, kita turun kapal saya Pak Mujib. Sudah tidak cocok kita bekerja. Harusnya kita beribadah saja. Karena mulai datang sifat lupa itu.
Tapi kita mau menjara masih satu. Pak Daming masih berapa pensiun? Kan masih 4 tahun lagi kan? 5 tahun. Jadi tidak bisa bilang karena urusan keluarga kita begini. Itu risiko. Kalau tidak mau buang handuk. Tadi malam saya arahkan kalau ada PP. Panitera sidang maksudnya. Disuruh sidang, masih dicari lagi dia berkas. Dia ketemu orang marah-marah lawyernya di situ. Panista stres. Nah, ini tipologinya panitera itu kan kalau nggak bisa terbendung dia tinju tembok sampai berdarah. Untuk apa saya bilang begitu? Sekarang saatnya bukan kita menyelesaikan pekerjaan itu Bapak Ibu dengan cara emosional. Terukur bekerja. Yang tidak bisa bekerja kita catat berjenjang. Bagaimana caranya? Papan mood, mana Pak Sapar. Bapak itu sebagai yang namanya perpanjangan tangan panitera ke seluruh daerah. Ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, catat saja. Laporkan ke panitera. Setelah itu sampaikan pada Bapak Wakil. Itu bekerja. Jangan Bapak tidak terukur. Karena KPTA itu tidak bisa berbuat apa-apa mendelik kecuali ada dokumen yang tercatat. Ini dibiarkan. Orang kerjanya marah-marah saja kita, marahi orang. Nah, apalagi berat seperti di pihak kota. Atau di mana kita bekerja ada orang punya adiknya, iparnya, bisa jadi suami istri. Jangan lihat soal persoalan dia pejabat ketua atau siapa. Tapi lihat apa tugas fungsinya. Kalau berita acara tidak selesai, panggil dia. Kapan selesai ini? Berapa hari, berapa jam? Tidak bisa, tulis lagi. Berikutnya lagi begitu berjenjang. Setelah itu sampaikan kepada panitera. Panitera sampaikan kepada wakil ketua. Wakil ketua sampaikan kepada ketua. Kalau ketua ternyata, mohon maaf ya, tanda petik lagi. Tidak bisa berbuat, boleh wakil langsung kepada KPTA. Di situ baru bisa KPTA bertindak. Bisa dicopot PP-nya. Karena dia bekerja tidak profesional. Tapi walaupun Bapak begitu buruknya kinerjanya bawahanmu, tapi Anda tidak punya catatan, terus gimana bisa? Mau apa KPTA? Bercerita kemana-mana Pak, sampai katanya ada pejabat menangis. Kenapa kau tangis? Kau stres itu gara-gara orang itu, sementara orang itu tidak pernah mikirkan kamu. Solusinya bukan begitu. Kenapa? Karena ada amanah besar. Kamu, kita sudah usulkan untuk WBK. SMAP sudah di sana, terus bisa. Kalau hanya masih berita acara kita bertengkar, ya Allah Rabbi. Tidak bisa Pak. Jadi sekarang jangan kita biarkan ketika mulai asap sedikit, kita panggil yang bersangkutan, sampaikan baik-baik. Nah ini generasi kita yang dilantik berdua, nilai-nilai tadi harap dibaca ulang, kemudian kau bekerja dengan baik. Insya Allah mereka itu kalau kita arahkan dengan baik, insya Allah mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita sudah melakukan nilai-nilai tadi itu, maka sesungguhnya cita-cita besar Mahkamah Agung itu untuk menuju peradilan yang agung itu, ya insya Allah bisa terwujud. Kalau tidak juga seperti Indonesia Emas 45. Jadi Bapak Ibu, itulah kita, kehidupan ini kita sampaikan agar supaya cita-cita besar kita itu tidak ada lain, kita bekerja, ya kita kembali kepada tusi kita. Memang tugas kita Bapak Ibu sekarang Pak Wakil, tolonglah pembinaan kita setiap saat. Kemarin saya di Jakarta masih ada lagi, sampai saya tidak tidur itu menjawab sesuatu, karena ada orang bertanya yang nyalainnya itu. Maksudnya harusnya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan kepada kita, kepada apalagi pimpinan, tapi nanya. Harusnya kamu belajar baik-baik, baca dulu, setelah terbentuk majelis hakim, diskusikan dengan majelis. Jangan mau langsung mau dimakan masak. Ini perkara Pak mau ditolak, mau diterima, ini soalnya begini. Astaga. Kan diperiksa dulu. Ini maunya jadi. Jangan tanya Gogel Pak. Gogel itu kan hanya. Oh hakim itu sudah ada asas, sudah ada pasal di Undang-Undang 48 itu. Bahwa pengadilan, hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum atau hukum tidak jelas. Melainkan wajib menerima, meriksa, mengadili, dan menyelesaikan. Tidak ada. Coba di undang-undang perkawinan kita, di undang-undang 89, tidak ada. Ada banyak perkara-perkara yang kita terima itu, tapi tidak ada kewenangan kita di situ. Nah kita yang bawa. Kenapa? Karena hakim itu, dia bisa menjadi responding. Dia bisa menciptakan hukum. Mengisi kosongan.
Jadi ini pembinaan kita, bapak-bapak, ibu hakim tinggi, itu di daerah berikan seperti itu. Jangan sedikit-sedikit. Oh gimana. Dia atau dilepas saja. Yang penting putus dulu. Itu kan nanti urusan banding. Tidak benar juga, dilihat juga. Jadi saya sudah pernah sama beberapa adik-adik itu, jangan dikira kalau sudah nanti pimpinan PTA dan hakim tinggi saya lepas bawa, biarkan aja. Supaya dia unprofessional conduct, diperiksa bapak, tamatlah. Kalau begitu lagi kamu, kan tidak bagus kalau seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nah ini karena belum jam makan juga ini. Jam berapa ini? Sudah jam berapa? Ada minum kan? Saya tadi malam itu bangun sahur Pak Wakil, tapi setelah saya mau sholat duha gemetar saya. Waktu mandi, tidak tahu apa karena kecapean, lama tidak sepeda statis, kemudian ke lapangan, ternyata gemetar saya. Akhirnya berpikir jangan dipaksa Pak Mujib. Jadi akhirnya saya batalkan puasa saya. Tadinya memang puasa, tapi karena saya gemetar itu tidak bisa ya. Berarti lama tidak olahraga tadi ya, jadi olahraga lagi. Ya, jadi sekali lagi kepada Ananda berdua, saya ucapkan selamat bekerja dengan baik, tingkatkan disiplin ya, disiplin, kemudian bekerja profesional, integritas dijaga, jangan biarkan bilang kan saya staff saja. Tidak boleh begitu. Melihat sesuatu yang aneh-aneh sedikit di kantor, mulai dari luar pagar sana, kamu secara berjenjang bisa sampaikan security, sampaikan kepada atasannya, teman di ruangannya, pada panitera muda, panitera pengganti, kepada panitera. Bahkan boleh kalau informasi, boleh sampai kepada KPTA, kepada Pak Wakil. Kalau saya tidak ada sekat. Kalau tiba-tiba suatu waktu ada yang sangat genting, boleh datang malam-malam, ketok kamarnya Bapak, boleh. Silakan. Karena kita tahu ya Riau ini kan namanya sendirian di sini ya. Silakan. Jadi ini kita bantu, minimal kita berikan spirit pada anak kita ini, pada Dadang ya, jaga kesehatan. Aku paksakan kalau memang disuruh ke atas ya lihat apa memungkinkan. Jangan juga pakai test case ya, dicoba-coba jangan. Yang begini tidak boleh karena memang kondisinya. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga yang datang, kita ucapkan selamat, ibu berbahagia, punya anak, punya keluarga begini, Mahkamah Agung dalam negara, begitu perhatiannya negara, memberikan peluang untuk kita ikut berkompetisi menjadi pegawai negeri. Kalau dulu ibu kan tidak ada ruang bagi orang-orang yang punya kondisi seperti itu pasti disikan. Justru sekarang Mahkamah Agung membuka ruang tersendiri bagi yang seperti ini, yang punya sifat disabilitas, itu diberikan ruang tersendiri. Itu artinya ibu bisa bercerita juga di luar bahwa begitu besarnya perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia yang punya kecerdasan. Ya, artinya sama, tidak ada pembedaan lagi yang hidupnya sehat bisa berlari dengan yang bisa pakai tongkat, yang bisanya hanya bisa jalan pakai kursi roda, semua sama. Tapi tentunya diuji dulu karena ininya yang dibutuhkan juga bagus ya. Saya kira inilah kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan proses pelantikan ini, kepada PLH karena sekretaris sekarang masih di mana? Di Gorontalo Jadi intinya bahwa sekali lagi semua panitia, pimpinan menyampaikan terima kasih banyak segala kinerjanya. Ini berjenjang karena kalian juga pernah diurus dulu kan, jadi mengurus lagi yang datang begitu. Itulah hidup, itu artinya berarti kolaborasi itu memang dibutuhkan dalam kehidupan. Tidak ada lagi karena tapi jangan berpikir pindah sekarang tidak ada ya. Kan habis pegawai tidak ada pengangkatan lagi. Ya kita bersedih juga karena kita memang ternyata tambahan gelombang kedua untuk yang ujian PPNP yang P3K itu ternyata kita hanya dapat derajat 7 kemarin ya. Tapi ini bukan hanya kita, di seluruh Indonesia memang kurang. Jadi saya kira itu sekali lagi kepada teman-teman semua, pada khususnya Pak Wakil dengan Pak Panitera muda tentunya itu untuk Bintek, ini betul-betul setelah ini kita minta untuk mulai semua pengisian mulai kemarin sudah presensi, kemudian pretest, ada kuis sebelumnya, post test dan seterusnya diikuti baik-baik. Ya, nanti saya minta setiap pengawasannya, ini sudah perintah,
setiap daerah pengawasannya, daerah itu PA itu yang 2 PA sama di koordinasi supaya disampaikan mulai dari ketua, wakil ketua, hakim dan pejabat kepaniteraan jurusita yang mengikuti bintek itu supaya dilaksanakan secara terkoordinir. Jangan lagi ada merah, kuning seperti pelangi. Saya kira kita kembali seperti dulu. Masih ingat dulu awal-awal Bapak Ibu Hakim Tinggi di sini ada yang datang jam berapa, ternyata jaringan di rumah hebat tidak bisa. Itu artinya suatu motivasi. Saya kira itu bagus dikembalikan seperti dulu. Saya minta Pak Wakil dikoordinir supaya kita jangan lagi ada yang kuning ya. Kalau bisa itu hijau, tapi hijaunya ya 80 ke atas kalau bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat dan foto bersama, diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari bersama pegawai yang baru disumpah.